Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang film yang dimana film ini sangat kontroversial dan sangat menggegerkan publik karena film ini berhasil menggait 11 nominasi dalam Oscar pada tahun 1998. Dengan teknik CGI-nya dan color grading-nya yang sangat bagus, pantas film ini untuk mendapatkan hal itu tentunya. Jadinya saya di sini akan menganalisis film ini tentang bagaimana saya menganalisisnya dengan pendekatan filosofis maupun sosiologis. Jadinya jika para analis biasanya menganalisis film Titanic dengan pendekatan saintifik, entah itu dengan pendekatan apapun yang mereka tahu, dengan teori-teori apapun yang mereka tahu. Namun saya di sini akan menggunakan pendekatan filosofis maupun sosiologis untuk menganalisis hal ini, yang dimana hal ini sepertinya belum ada dan entah belum ada atau memang belum dipublikasikan, saya tidak tahu. Namun di sini saya akan mencobanya. Ininya kita langsung saja pada scene yang dimana makan malam, jamuan makan malam. Oke, di sini saya akan langsung menuju ke sini, yang dimana ini adalah jamuan makan malam. Kita membahas kelas sosial pada zaman itu, pada 1912 pada di Inggris, di mana masih ada polarisasi antara proletariat dengan borjuis dan proletar, yang dimana borjuis ini kaum yang kaya, yang mempunyai modal, yang mempunyai kekuasa. Lalu proletar ini adalah kaum kaum miskin, kaum rendah dengan strata yang rendah, tidak mempunyai privilege apapun. Oke, saya akan masuk langsung ke sini, di mana ini merupakan akomodasi di kapal Titanic untuk kelas 1. Jadinya di kapal Titanic ini akan saya bagi menjadi dua kelas. Namun sebenarnya di kapal Titanic ini ada 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun sepertinya untuk kelas 2 di sini kurang ditekankan di film ini. Jadinya saya akan membuat dikotomi tentang kelas-kelas di Titanic ini, yaitu kelas 1 dengan kelas 3. Oke, jika teman-teman sudah menonton film ini akan tahu yang dimana Rose David Booker ini dari kelas 1, yang dimana Jack Dawson ini dari kelas 3, dimana mereka memiliki hubungan cinta yang memang berbeda strata. Oke, kita akan lanjut lagi terhadap jamuan makan malam di kelas 1, dimana tempatnya itu sudah mewah karena memang pada saat itu gerakan romantisisme di Eropa masih dipengaruhi oleh gerakan romantisisme, yang dimana gerakan romantisisme ini menekankan kepada estetisasi dari suatu karya, entah itu patung, sastra ataupun karya apapun. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan zaman Renaissance tentunya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana jas banyak digunakan, sedangkan make up yang terkesan menor juga ada, dengan gaya-gaya mereka, dengan privilege mereka, dengan dress mereka yang memang sangat anggun lah pada saat itu, memang eksotis sekali dengan nilai estetika yang tentunya tinggi juga. Lalu di sini yang dapat saya garis bawahi adalah suasana ketenangan dalam kelas 1, karena dengan gesekan-gesekan dari biola yang gimana menggetarkan hati, juga dengan lantunannya yang merdu, dengan nada-nada yang memang dapat disaksikan dengan dalam, dengan menghayati, tentunya dengan hermeneutika juga, itu membuat kesan yang memang mewah dalam kelas 1 ini. Jadi begitu. Nah, kita langsung beralih ke kelas 3-nya. Kelas 3 untuk akomodasi hiburan. Nah, ini untuk akomodasi kelas 3. Nah, ketika kelas 3, kita beralih ke kelas 3, yang terjadi adalah suatu pesta, yang dimana pesta ini tidak keteraturan, dimana musiknya adalah musik yang memang menggelegar, yang memang sangat menggairahkan untuk kita berjoget. Lalu dengan orang-orangnya yang dimana ini tidak tertata, yang dimana memang pada kaum proletar yang ada hanyalah mereka untuk memenuhi kebahagiaan, entah itu bagaimana caranya, ya yang demikian hanya untuk kebahagiaan. Nah, mereka mengambil cara atau langkah yang seperti ini untuk kelas 3. Bir banyak sekali ditemui sepertinya.
Saya tidak tahu itu alat musik dari mana, tapi sepertinya itu lebih ke arah Amerika karena memang mereka ini mau perjalanan ke Amerika gitu begitu. Nah, dengan tarian-tariannya yang sangat begitu eksotis. Lalu kita akan langsung berlanjut ke dalam kondisi di mana kapal ini akan tenggelam. Kapal ini tenggelam pada malam 14 April yang dimana pada masa ini, nah, saya menggarisbawahi bahwasanya dalam kondisi ini terjadi suatu kontestasi, semacam kontestasi ideologi di pemikiran Kapten Edward John Smith ini kaptennya. Kapten berasumsi bahwasanya dengan 2.200 penumpang kapal di sana, 2.200 penumpang dengan porsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan anak-anak. Kapten berasumsi bahwasanya ini laki-laki dulu harusnya. Nah, lalu si Charles Herbert Lightuller di sana dia menjabat sebagai petugas kedua atau second officer, yang dimana ia menyarankan bahwasanya harusnya wanita dan anak-anak ke perahu dulu. Charles Herbert Lightuller ini berasumsi bahwasanya wanita dan anak-anak itu harus dahulu. Nah, ketika ini terjadi, maka terjadi kontestasi antara kapten yang menganut utilitarianisme dan Charles Herbert Lightuller atau sebagai petugas kedua yang menganut etika deontologi. Ini pembahasan secara filosofis. Yang dimana asumsi kapten bahwasanya laki-laki dengan lebih banyak, di mana laki-laki ini nantinya dapat dipergunakan tenaganya karena memang utilitarianisme itu menganut kepada mayoritas. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya utilitarianisme menganut pada mayoritas. Sedangkan pada tragedi ini proporsi laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan, maka kapten berasumsi demikian. Lalu sedangkan Charles Herbert Lightuller ini berasumsi bahwasanya ini harusnya anak-anak dan wanita dulu karena memang wanita dan anak-anak ini pada saat itu lemah secara etika, maka laki-laki itu kan mengemban suatu moral yang lebih tinggi daripada wanita dan anak-anak, sehingga mengorbankan laki-laki demi wanita dan anak-anak itu adalah pilihan etis. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, karena dalam kondisi ini saya tekankan dengan menggunakan terminologi dari Max Weber tentang 4 tindakan rasionalitas. Saya mengambil tindakan rasionalis ketiga dari Max Weber, yaitu effectual action. Jadinya effectual action ini terjadi karena keemosian atau terjadi karena terkait dengan suasana. Jadinya ketika effectual action ini terjadi, otak dalam kapten ini terjadi semacam kontestasi dan terjadi kecarut-marutan terhadap pemikiran si kapten. Jadinya kapten dengan dengan muka-muka bingung seperti itu, memutuskan untuk perempuan dan anak-anak lebih dahulu. Itu yang saya. Nah, ketika ya memang mulai dari menit 1 jam 54 menit sampai 2 jam berapa ini? Sampai 2 jam 54 menit terjadi suatu kerusuhan, di mana entah ini kerusuhan dari kelas 1 maupun kelas 3, yang dimana kerusuhan ini terjadi karena effectual action tadi. Semuanya bingung karena kita menggunakan terminologi dari algoritma tentang masyarakat resiko. Nah, masyarakat resiko ini terjadi karena ketika suatu keadaan menuntut suatu komunalitas masyarakat itu menurun sehingga masyarakat lebih individualitas. Jadinya di sini para penumpang Titanic entah dari kelas 1 maupun kelas 3 itu terjadi kecarut-marutan. Tindakan mereka lebih diarahkan kepada individualistik. Ini seperti itu. Jadinya kesimpulan yang akan saya lontarkan di sini adalah bahwasanya film Titanic ataupun kejadian tragedi Titanic ini tidak hanya dikaji secara saintifik, tidak hanya bisa dikaji secara saintifik, namun secara sosiologis dan filosofis itu juga bisa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.